Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membuat tampak dari sebuah bangunan pos satpam. Yang penting adalah kita belajar membuat tahapan-tahapan menggambar tampak itu bagaimana ya. Apa dulu yang mesti digambar, bagaimana metodenya agar gambar kita ini cepat dan akurat ya. Penting sekali adalah kesinkronan antara denah dan tampak. Itu perlu sekali. Biasanya banyak gambar-gambar yang tampak dan denahnya setelah disinkronkan ternyata tidak pas gitu ya. Mari langsung saja kita buat gambar tampaknya. Ini adalah denah dari pos satpam. Ini denahnya. Lalu di sini ada denah dari atap. Oke. Sudah ada keterangan asnya di sini, as1, as2, as A, B, C, D. Penting sekali as dalam membuat tampak ya, sebagai acuan kita. Oke, pertama kita tentukan dulu dari mana kita akan melihat bangunan ini. Baik, kita putuskan kita melihat bangunan ini tampak depannya. Kita berada di sini melihat ke arah atas ya. Kalau saya simbolkan, kita pandangannya melihat ke arah ini ya. Jadi arah pandang kita ini adalah arah pandang kita ke arah atas gitu ya. Oke. Pertama kita luruskan dulu menjadi satu garis lurus antara atap dan denahnya. Baik, kita menggunakan X-line, XL, enter sebagai garis bantu. Klik F8-nya. Oke, ini sudah berada di garis bantunya sudah berada tepat di A1 dan denah atapnya kita geser atau move ke garis bantu tersebut. Oke, sudah. Lalu kita buat garis anggap saja ini adalah garis plus minus 00 ya, elevasi plus minus 00 ya. Lalu setelah itu kita lihat nih elevasinya. Di sini tanah atau di luar bangunan itu min 340, artinya 340 di bawah dari lantai ya. Oke, kita cari garis lantainya. Garis lantai berada di sini. Kita menggunakan X-line, garis bantu untuk acuannya. Lalu di sini garis lantainya, klik. Dalam bangunan itu elevasinya plus minus 00, di luar bangunan elevasinya min 340. Baik, lalu yang plus minus 00 itu kita offset ke bawah 340. Oke, klik. Artinya ini adalah lantai bangunan. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke. 340 tanahnya dan bangunannya itu plus minus 00. Sudah. Lalu kita lihat elevasi dari atap ini berapa gitu ya. Tentukan, karena tidak ada elevasinya, keterangan elevasi di sini sudah ada potongannya. Jadi potongan ini adalah potongannya, ini adalah daknya gitu ya, dengan elevasi 3700 untuk profilannya. Oke, berarti dari atap ini kita offset 3700. Oke, berada di sini profilan tadi. Lalu sejauh apa 3700 ini kita tarik garis bantu dari pinggir atapnya.
kita tarik garis bantu, lalu ini kita tarik garis bantu juga di lantai atasnya. Oke, sudah. Lalu ini kita extend, ini kita extend. Oke, ini adalah merupakan elevasi dari profilan yang kita lihat ini tadi ya, 3700 ya. Lalu selebar apa profilannya ini? Selebar 60 cm dan profilan atasnya itu selebar 10 cm. Oke, kita buat saja profilannya. Kita offset 60 cm ke bawah, 60, lalu ini kita offset 10, yang bawah juga kita offset 10. Sudah, lalu kita trim untuk garis-garis yang tidak perlunya. Jadi tampaknya setelah itu kita lihat di sini ada tembok kolom, ada kolom, kita buat garis bantu ya. Kolom sini kita buat garis bantu, kita buat garis bantu setinggi apa? Lihat, setinggi yang terlihat oleh mata, terlihat dari pandangan kita yang berada di depan tadi ya. Lalu ini kita trim, kita trim. Oke, sudah tergambar. Kolom ini adalah kolom ini yang tergambar pada denah. Setelah itu kita tinggal membentuk dari profilannya itu tadi. Kita kembali lagi ke profilannya, kita lihat desainnya seperti apa. Profilannya ternyata seperti itu, berada di paling luar. Oke, garis tidak perlu, garis tidak perlu, garis tidak perlu, oke. Kita menggambar menggunakan X-line ya. Oke, menggunakan X-line, di trim, offset, X-line, trim gitu ya. Ininya saya kecilkan dulu tanah 00-nya. Oke, sudah hampir jadi karena desainnya ini hampir menyerupai panggung. Ini di offset 10 cm atau 12 cm ketebalannya, lalu ini saya offset 50 cm 60 cm ya, 60 cm. Ini berdasarkan desain yang ditentukan sebelumnya ya, sudah ditentukan sebelumnya bahwa bangunan ini hampir tidak terlihat tidak menempel di tanah gitu ya. Oke, seperti ini bangunannya kurang lebih. Ini adalah tampak depannya. Jadi tampak ini sudah pasti sinkron dengan denah dan atap karena kita menggunakan garis lurus, menggunakan X-line tadi sebagai garis bantu ya. Lalu di sini terlihat ada pintu. Oke, sudah kita siapkan detail pintunya. Pintu double itu adalah ini. Kita copy saja. Kita copy dari detail pintu yang sudah ada, lalu kita tempel saja. Dalam tampak keterangan-keterangannya tidak perlu, kita hapus keterangan-keterangan material dari pintu ini, hapus. Lalu kita paskan dengan pinggiran tembok ini ya, pinggiran kolom ini menggunakan garis bantu tadi, klik. Maka posisi pintu berada tepat. Saya rasa garis ini tidak perlu, kita hapus.
posisi pintu berada. Oke, posisi pintu ada bisa klik. Pintunya sudah jadi. Lalu ada terlihat di sini roster ya, roster. Ini adalah simbol roster. Detail rosternya sudah saya siapkan seperti ini. Kita copy saja. Kita lihat sebatas apa lebarnya roster. Kita menggunakan garis bantu lagi, X-line, klik, X-line, klik. Oke, sudah berada di sini. Ini saya rasa sudah tidak perlu, kita move dulu. Dua garis ini adalah batasan dari lebarnya rosternya. Oke, lalu rosternya karena terlalu cerah, warnanya kita ganti saja ya. Kita ganti warna ini abu-abu. Coba kita tempelkan rosternya. Ternyata masih terlalu lebar seperti ini. Bisa saja kita menggunakan kotak rosternya segini ya. Kita buat rectangle. Lalu kita isi hatch. Seperti klik. Ini bisa kita geser saja. Oke. Penting di sini belajar, kita sedang belajar membuat tampak ya, bukan belajar membuat detail-detail rosternya. Ini untuk menyinkronkan antara denah dan tampaknya menggunakan X-line. Oke, sudah, dan pasti lurus dengan denahnya ya, karena kita sudah menyesuaikannya. Lalu ada jendela. Jendela itu tampak dari sini menggunakan jendela yang sudah ada pada detail. Kita lihat elevasi jendela terhadap lantai berapa. Sini ada 1,20 meter ya. Elevasi jendela terhadap lantai itu 1,20 meter. Maka kita membuatnya offset 120. Jendela berada di sini. Karena jendela bertabrakan dengan roster, maka kita harus memotong jendela ini ya, potong sampai di sini. Kita keluarkan lagi untuk memotongnya. Di-explode dulu agar bisa dipotong. Ini satu persatu untuk hatchnya. Lalu ini kita potong dan kita geser jendelanya. Maka tampak kita sudah jadi. Tampak yang pastinya match atau tampak yang pastinya cocok dengan lebar denahnya ya. Lalu tinggal kita beri keterangan elevasinya bila diperlukan gitu ya. Oke, seperti itu cara membuat tampak. Penting di sini adalah tahapan-tahapan membuat tampak. Pertama, denahnya kita luruskan. Kedua, luruskan satu garis. Kedua, kita menggunakan garis bantu berupa X-line untuk mencocokkan antara denah dan tampak. Oke, sudah sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.